sebagai Dewi Galuh. Saya Ratna sebagai Chandra Kirana. Saya Zaskia sebagai Raja Pertamata. Saya Ismi sebagai Raden Inu. Dan Aura sebagai Batu. Dikisahkan di kerajaan Jawa, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kartamata. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Raudip yang bernama Raden Inu Kartapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Dahar. Selamat pagi Raja Pertamata. Oh, Raden Inu, kemarilah. Ini calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra. Aku mau ke kamar dulu. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, mengapa sampai tampak kesal? Kenapa Chandra Kirana beruntung? Wahai Dayang, kamu tahu nggak caranya untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Wahai putri, kubilang di luar kerajaan orang dukun sebisa apa wae. Bagaimana jika putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Baiklah, aku akan menemui dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat dukun untuk membantunya. Apa sehingga putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan, tolong membantu untuk menginginkan Chandra Kirana agar bisa mendapatkan istri yang bagus. Hahaha, lah aku senolongi sampean. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak, tetap kene. Itu gimana dulu pernah kita tanam di sana? Siapa itu Mbak? Betul-betul menjadi tiang emas. Kutukan ini akan disampaikan kepada ayah melalui ibunya. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Dahar. Aku semua orang yang masuki. Aku akan belok yang kayak gini. Sang nenek membawa keong emas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong emas ke dalam tempayan tanpa sepengetahuan sang nenek. Di pagi hari, keong emas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Macam aku belum minum makan sore. Siapa sih masak makanan ini? Penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Sopo Cahayu, kalau berbicara karena asal kerajaan Dahar, apa yang terjadi dengan Cahayu? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukan akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Bersabarlah Cahayu, teruslah berdoa, semoga doamu terkabul. Sedangkan itu di kerajaan Dahar, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan bawa pulang dia ke sini dengan selamat. Baiklah Raja, aku akan mencari Chandra Kirana untuk saat ini sampai ketemu. Mendengar Raden Inu mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Walaupun Raden Inu mencari Chandra Kirana, kamu melakukan sesuatu. Bagus. Iki aku berikan jelang saat menurut Chandra Kirana. Terima kasih banyak. Raden Inu, aku punya gelar keberuntungan yang bisa bantu untuk mencari dia. Terima kasih Dewi Galuh. Raden
Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan hingga tersesat di hutan. Langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang lemas. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia juga mendapat jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melempar jimat itu ke tanah. Udah semangat besar rencanaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa itu, Mbak? Ikut dukun sendiri kamu, tujuannya kamu sakit kue. Tetap telusuri sungai ini, gue bakal nemu sebuah desa. Permisi, Mbak. Bolehkah saya minum air putih? Boleh, tunggu sebentar. Cahayu, tolong ambilkan segelas air minum. Saudari Kirana, Tuan Putri, dari mana saja kamu? Aku dikutuk oleh kakakku menjadi kemas. Kemudian, Mbok ini malah menyelamatkanku. Ayo pulang, kita ceritakan kepada raja yang sebenarnya. Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Raden Inu. Ayah, dia telah mengutukku menjadi kemas. Dia. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama. Sang nenek yang merawatnya ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah nilainya sifat ini dan diberi. Dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Sekian